Hai guys, welcome back to Iktus Digital Service. Pada minggu ini dengan tema yang sama yaitu Freedom, kita akan dengerin sharing dari Bang Joses dengan judul Chain Breaker. Nah, selain IDS, Iktus Community juga punya konten lainnya yaitu Iktus Daily Devotion yang isinya renungan harian dan Iktus Webinar yang akan diadakan setiap bulannya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa klik link di description di bawah atau follow Instagram kita di @iktus.community. Happy Sunday and God bless you.
Selamat pagi teman-teman Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Pada pagi hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk membahas satu topik yang berjudul Chain Breaker. Masih pada tema yaitu freedom. Sebelum kita mulai sharing kita pada minggu hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kami semua dapat berkumpul bersama di kanal YouTube Iktus Community untuk membahas satu topik mengenai memutuskan rantai. Tuhan, semoga pada topik kali ini kita semua dapat terberkati dan juga dapat terbebas dari belenggu-belenggu yang tidak seharusnya kita kenakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sebelum masuk kepada topik utama, masih pada tema freedom ini, berarti kan kebebasan nih, ya kan? Saya mau bahas apa arti kebebasan. Oke. Mungkin bagi sebagian orang atau banyak orang, ya kan, kebebasan itu merdeka, ya kan, bisa melakukan apapun, suka-suka kita, bisa pergi kemanapun, ya kan, yang jelas tuh kita nggak terkekang, kayak gitu. Tapi coba kita pikir, apakah hal-hal tersebut itu menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Atau malah dengan kita bisa melakukan apapun, kita tidak terkekang dan lain sebagainya, kita ini malah menyakitkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Nah, saya mau bacain satu ayat di Yohanes 8 ayat 32 untuk membahas apa sih kebebasan menurut kekristenan. Nah, saya coba bacain ya. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke? Saya ulangin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, yang artinya kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kita mengerti kebenaran dan kita ini mengenakan kebenaran tersebut, gitu. Dan akhirnya orang lain itu akan mengerti apa kebebasan yang sesungguhnya dari kebenaran yang kita kenakan, ya kan, yang kita tunjukkan, gitu. Secara nggak langsung, dari apa yang kita lakukan, dari kebenaran yang kita lakukan, kita ini bisa jadi pemutus rantai, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain, karena orang lain bisa melihat hal tersebut. Tetapi, selama kita belum terbebas dari diri kita sendiri, jangan harap orang-orang di sekitar kita akan merasakan kebebasan tersebut, atau bahkan kita bisa membebaskan orang lain. Itu jadi hal yang nggak mungkin. Oke? Nah, untuk membahas lebih jauh lagi, saya akan coba ambil satu contoh menurut saya tentang seseorang yang bagi saya pembebas yang sejati, pemutus rantai yang sejati. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus? Karena dalam perenungan saya, Tuhan Yesus adalah seorang pembebas yang sejati, seorang pemutus rantai yang sejati. Karena ketika Tuhan Yesus hidup, yang dilakukan dalam hidupnya ketika dia datang ke dunia, dia membebaskan kita dari maut, membebaskan kita dari kutuk dosa. Oke? Tapi bagaimana sih cara Tuhan bisa membebaskan kita? Yang pertama, Tuhan berani mengosongkan dirinya, ya kan? Membebaskan dirinya demi menghidupkan kita. Jadi Tuhan nggak datang dengan bahasanya mungkin kespesialan dia atau privilege dia seperti itu. Dia datang benar-benar sama seperti kita manusia. Dia disamakan dengan manusia, dia punya kesempatan yang sama untuk menjadi seperti dunia. Dia bisa melakukan dosa, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Jadi di sini Tuhan tuh ngasih contoh buat kita semua untuk bebas, untuk menjadi seorang pemutus rantai, chain breaker. Dia ini membebaskan diri dia dulu dari apa? Dari keinginan untuk melakukan dosa. Oke? Lalu poin selanjutnya,
hidup dia hanya untuk kepentingan Tuhan atau rencana Tuhan. Kalau kita lihat rencana Tuhan, rencana Bapa bagi kita, karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini, makanya Bapa menurunkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi Tuhan tuh tahu purpose dalam hidup dia gitu. Jadi dia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelamatkan kita, membebaskan kita dari maut. Dan itu yang seharusnya kita lakukan gitu. Harusnya hidup kita ini itu untuk melakukan kehendak Bapa sambil membantu sesama kita untuk terbebas dari belenggu apapun. Oke. Nah, dari contoh Tuhan Yesus, lalu apa sih relevansinya, apa sih yang mungkin bisa kita lakukan hari ini yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Nah, kita harus cek diri dulu nih, ya kan? Apakah kita nih sudah terbebas dari dosa, ya kan? Atau keinginan, keterikatan kita akan dunia. Apakah kita nih masih terikat akan melakukan sesuatu yang akhirnya nggak menyenangkan hati Tuhan, kayak gitu. Jadi kita nih harus terbebas dari hal-hal ini, kayak gitu. Di sini saya nggak akan bahas dosa secara detail karena ini akan menjadi satu topik lain. Tapi kalau kita mau di sini juga bukan berarti kalau kita masih melakukan dosa atau proses berubah kita nggak bisa melakukan kebenaran. Enggak, kita tetap bisa melakukan kebenaran walaupun kita tetap dalam proses tersebut. Tapi kalau kita mau coba renungin, kita coba refleksiin gitu kan, pasti dari setiap kita pernah mikir kayak gini, kok kenapa ya Bu, aku masih begini, saya masih begitu gitu. Bagaimana cara lepas dari ini gitu kan. Akhirnya kalau kita mau sadar, kita mau ngaku, jika kita masih dalam dosa atau keinginan atau keterikatan kita akan dunia, ya kita ini belum bebas. Kita belum bisa menjadi seorang pemutus rantai yang sejati, sama seperti Tuhan Yesus, kayak gitu. Jadi apa sih yang kita harus lakuin? Kita harus berani komit, ya kan? Kita harus berani komit untuk melakukan. Jangan cuma gue mau berubah nih, kayaknya hari ini hari gue untuk berubah. Enggak. Tapi di saat kita dapat tes atau ujian untuk lepas dari keterikatan, dari dosa gitu kan, dari belenggu tersebut, kita benar-benar komit walaupun caranya belum tepat, ya kan? Karena kita kan coba mutusin rantai nih, ya kan? Mutusin rantai yang pertama, keterikatan dari dosa. Mungkin kita nggak, dalam percobaan yang pertama kita salah ngambil angle-nya gitu kan, atau cara mutusinnya salah. Tapi di situ kita belajar karena kita mau nyoba gitu, ya kan? Intinya kita harus komit untuk nyoba dulu. Oke? Nah, poin yang kedua, untuk menjadi seorang pemutus rantai yang sejati, yaitu apakah kita nih udah terbebas sih dari pandangan orang lain terhadap kita. Karena kebanyakan dari kita nih masih suka pakai standar dunia buat kita sendiri. Secara nggak langsung kita nih dipaksa untuk memakai sepatu orang lain, gitu kan, di hidup kita. Bukan kita dipaksa sih, kita yang memaksakan diri kita untuk memakai sepatu orang lain. Alhasil apa sih? Kita pasti insecure, ya kan? Kita jadi bisa ngerasa rendah diri, ngerasa nggak bisa apa-apa karena standar kita tuh standar orang lain yang kita pakai. Wah, si A bisa ini, si B bisa itu gitu. Akhirnya kita yang mesti bisa melakukan sesuatu jadi nggak melakukan sesuatu. Karena apa? Karena kita pakai sepatu orang lain. Kalau kita coba bayangin ya, kita pakai sepatu orang lain gitu untuk melakukan satu perjalanan atau untuk jalan kaki mencapai satu tujuan. Kalau terlalu sempit, sepatu kaki kita pasti lecet, ya kan? Kalau misalkan sepatunya terlalu longgar, bisa lepas di tengah jalan, dan itu pasti nggak nyaman banget. Mau
lebih kecil atau lebih besar pasti nggak nyaman. Kita harus pakai sepatu yang pas untuk kita. Kenapa? Karena dengan sepatu yang pas untuk kita pakai, kita bisa nyaman untuk sampai ke tujuan kita. Nah, tujuan kita itu apa? Tujuan kita untuk memutuskan rantai atau melepaskan beban-beban yang nggak perlu. Kayak gitu. Nah, dari sini kita juga harus sadar gitu kan. Kita harus tahu bahwa ada part orang lain, ada sepatu orang lain, karena ukurannya berbeda dan ada sepatu kita, ukuran kita, kayak gitu. Jadi kita harus belajar untuk sadar bahwa di saat kita memakai sepatu kita yang adalah dari Tuhan, gitu kan, yaitu kita bisa sadar apa yang dari Tuhan itu ya kita lagi belajar untuk fulfill rencananya, untuk mengikuti kehendaknya, gitu. Kita bisa jalan lebih jauh lagi, bahkan lebih indah lagi, ke tempat dimana kita nggak bisa bayangin sebelumnya. Karena yang selama ini kita bayangin, kalau gue pakai sepatu A, ya gue begini gitu. Tapi kalau kita sadar, kita coba pakai sepatu yang Tuhan kasih ke kita bisa jalan ke tempat yang benar-benar kita nggak bisa bayangin sebelumnya, dan itu benar-benar indah gitu. Bayangin kita kayak disurprisein, tapi kita tahu kita tuh akan disurprisein karena kita nggak tahu kan kita mau kemana gitu di saat kita mengikuti rencananya. Tapi yang jelas pasti itu indah. Oke? Nah, jadi kita nih harus ingat kalau tiap kita itu dikasih rencana masing-masing yang orang lain manapun itu nggak bisa lakuin selain diri kita sendiri. Makanya ukuran sepatu kita pasti berbeda dengan orang lain. Oke? Tapi bagaimana dengan ukuran sepatu yang sama? Apakah mereka jadi musuh kita? Itu kita harus jauhin juga pikiran tersebut, ya kan? Mungkin orang-orang yang memakai sepatu yang ukuran sama dengan kita, mereka bisa menjadi rekan sekerja kita untuk melakukan rencana Bapa. Jangan jadiin saingan. Kita harus belajar untuk bekerja sama, ya kan? Kenapa? Karena di sini Tuhan Yesus aja ngajarin loh. Saya baca di Yohanes 14 ayat 12. Sebentar. Nah, di sini Tuhan Yesus ngajarin. Di Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, pada ayat ini saya mendapatkan perenungan atau sebuah refleksi di mana Tuhan Yesus saja ngajarin kita. Pas dia datang ke dunia, dia sadar part dia di sini, dan dia paham betul bahwa kita ini mempunyai part lain. Kita punya part lain di tempat yang lain, gitu. Dan bahkan Tuhan Yesus pun berkata, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Oke? Jadi Tuhan Yesus saja ngajarin kita untuk tiap kita punya partnya sendiri, punya ukurannya sendiri, gitu. Jadi kalau untuk ukuran yang sama, ya kita harus sadar juga bahwa mereka ini adalah tetap teman sekerja kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa. Jangan jadiin saingan, atau jangan jadiin, wah dia udah jalan jauh, kok saya belum, kayak gitu. Ya kan? Kita belajar bahkan bisa menggunakan jalan yang dia ambil untuk jadi contoh, kayak gitu. Track yang diambil untuk jadi contoh. Oke? Dan ayat selanjutnya tentang poin yang ini saya ambil di 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, untuk tidak memakai standar dunia atau memakai sepatu orang lain, karena di 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Balik lagi ke poin di mana kita akan berjalan mengikuti rencana Tuhan, yang nantinya kita akan surprise, kita akan terkagum-kagum gitu, karena indah banget rencananya, gitu kan. Jadi mungkin ukuran
atau sepatu orang lain yang kita lihat di mana, wah itu keren banget kayak gitu. Gue mau kayak gitu, gue mau pakai sepatunya. Tapi ternyata itu cuma kelihatan itu sementara aja. Bahkan kita bisa stuck di situ aja karena kita cuma mikirin sepatu orang lain, ukuran orang lain, part orang lain gitu. Tanpa sadar Tuhan tuh udah ngasih rencana juga buat kita untuk fulfill role kita dalam hidup ini kayak gitu. Jadi pada poin ini saya mau ajak kita semua belajar untuk mengenal atau untuk menyadari poin dimana kita nih punya rencana gitu kan. Kita punya rencana dari Tuhan. Kita dikasih rencananya menjalani ibaratnya mungkin misinya itu dalam hidup setiap kita, dan kita harus figure it out gitu. Kita harus tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa ukurannya, apa partnya. Oke. Lalu poin yang terakhir, kita harus bebas dari masa lalu atau berdamai dengan masa lalu. Nah, seperti yang tadi udah saya omongin, kalau kita pernah pakai sepatu orang, ya kan, kita pakai standar orang lain gitu. Ibaratnya sepatu yang nggak pas buat kita nih, kan sepatu kita lecet ya, kaki kita lecet, bukan sepatu, kaki kita lecet, ya bisa luka atau ya karena terlalu longgar jadi nggak enak gitu kan, lepas-lepas. Nah, di sini kan kaki kita tuh bisa lecet, bisa terluka, bahkan tuh membekas. Tapi, well, hidup kita kan nggak berhenti di situ. Di saat kita tadi sadar pada poin yang sebelumnya, kita harus pakai sepatu dengan ukuran kita, gitu kan, fulfill our part atau our roles, gitu kan, part kita sendiri atau role kita sendiri. Di sini kita harus sadar bahwa Tuhan tuh masih kasih kesempatan di saat kita masih bisa pakai sepatu dengan ukuran kita, ya kan? Kita nih dikasih kesempatan untuk kita memakai sepatu yang Dia berikan pada kita kembali, dan sepatu tersebut yang akan menemani kita untuk melakukan rencananya serta melangkah ke depan. Artinya apa? Artinya masa lalu kadang memang membekas gitu kan. Kesalahan kita di mana kita pakai standar orang lain, atau kadang kita iri dengan orang lain. Kok si A bisa ini, si B bisa itu gitu. Kok gue nggak bisa gini ya gitu. Padahal saya pingin ini gitu. Kok Tuhan kenapa sih aku nggak dikasih part ini aja? Dan itu hal-hal yang menjadi mungkin menjadi satu luka yang membekas gitu. Tapi saya mau ngingetin bahwa hal-hal tersebut, ya kan, masa lalu kadang memang membekas, penuh penyesalan gitu kan. Tapi yang kita harus sadari, hal-hal tersebut tuh mesti nggak harus disesali gitu. Saya punya satu kutipan dari satu anime yang saya baca gitu, dimana satu karakter tersebut berkata, no one is going to die if I mess up gitu. Jadi nggak akan ada yang mati kalau saya melakukan kesalahan. Dengan kata lain, it's okay gitu. Kita punya masa lalu yang emang salah, yang kelam, atau di saat kita memakai standar orang lain kayak gitu. Tapi yang kita harus sadari, ya itu nggak perlu disesali. Kita harus jalan, moving on, go on gitu kan. Selanjutnya, hal tersebut bukan untuk disesali tapi dipelajari. Jadi poinnya adalah kita harus berdamai dengan masa lalu, karena itu adalah hal yang sangat penting. Oke, masuk pada kesimpulan. Jadi kalau sekarang kita masih hidup dalam kebebasan yang salah gitu, atau mungkin yang kayak tadi poin pertama, kita masih dalam keterikatan akan dunia atau dosa, it's okay. Tapi kita harus pertama apa? Kita harus komit untuk melakukan perubahan itu. Jangan cuma ngomong doang gitu. Kita harus benar-benar berani untuk berubah, ya kan? Untuk nggak terikat, ya kan? Untuk nggak pengen lagi nih melakukan dosa atau ya keterikatan dengan dosa-dosa itu. Kita harus pertama mutusin rantai dosa itu sendiri. Agar apa? Ya agar kita bisa bebas dari pemikiran-pemikiran yang nggak penting, beban-beban yang nggak penting. Lalu kita juga harus sadar bahwa
setiap kita tuh punya partnya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing, punya bagiannya masing-masing, punya pekerjaannya masing-masing. Dan kita juga harus percaya dan tanemin baik-baik di dalam hati kita bahwa Tuhan itu mempunyai rencananya dalam diri kita masing-masing untuk melakukan pekerjaannya. Karena Tuhan aja ngajarin kita bahwa kita yang percaya sama Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya juga, dan bahkan lebih besar. Berarti kita harus sadar bahwa kita punya part dan roles kita masing-masing. Oke? Dan poin yang ketiga, itu kita harus benar-benar berdamai dengan masa lalu. Dan mungkin satu detik yang lalu kan masa lalu juga. Jadi kalau kita buat salah, it's okay, ya kan? It's okay if we mess up gitu, kita mengacaukan sesuatu. Tapi jangan sampai kita terpuruk akan hal itu, ya kan? Jangan sampai kita hanya berkutat dengan rasa bersalah itu aja. Tapi kita harus move on, karena kita sadar bahwa kita memiliki kesempatan dan kita masih dikasih kesempatan. Nah, jadi setelah kita udah belajar tentang 3 poin tadi, ya kan, yang diambil dari sosok Tuhan Yesus juga, saya mau ngajak teman-teman semua untuk tidak hanya merasa bebas untuk dirinya sendiri. Jadi kan kalau kita udah bebas dari 3 poin tadi, gitu kan, secara tidak langsung kita udah memutuskan rantai untuk diri kita sendiri. Tapi di sini saya nggak mau itu doang, gitu. Saya mau ngajak teman-teman juga untuk membebaskan, memutuskan rantai orang-orang di sekitar kalian, teman-teman kalian, sahabat kalian, gitu kan, orang-orang di sekitar kalian, siapapun yang kalian kasihi, gitu. Jadi jangan cuma mutusin rantai diri sendiri, tapi kita harus mutusin rantai orang lain, gitu. Sama seperti Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk apa? Untuk membebaskan kita dari maut, untuk memutuskan rantai maut yang seharusnya menimpa kita, kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus datang ya untuk membebaskan kita kan, untuk membebaskan kita. Maka dari itu kita pun harus melakukan hal yang sama. Selain kita membebaskan diri kita sendiri dari hal-hal yang membebani kita, kita juga harus membebaskan, memutuskan rantai dan beban orang lain, kayak gitu. Jadi jangan sampai kita matain rantai itu sendirian, ya kan? Jangan sampai kita cuma matain atau mutusin rantai kita aja karena kita yang terlalu main aman, kita yang nggak berani untuk coba mutusin rantai orang lain, karena kita terjebak dengan diri kita sendiri. Kita cuma membebasin diri kita sendiri, itu ada hal yang salah banget, gitu. Tapi seharusnya kita matain rantai teman-teman kita atau orang di sekitar kita juga, sama seperti orang lain juga yang mungkin akan membantu kita dalam perjalanan kita memutuskan rantai yang membelenggu kita. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sharing pada pagi hari ini, di mana kita semua belajar mengenai seorang pemutus rantai, menjadi seorang yang memutus rantai, di mana tidak hanya memutuskan rantai atau beban bagi diri kita sendiri, tapi orang lain, dan juga mempercayakan orang lain untuk membantu kita bekerja sama, yang pada akhirnya kita juga akan bersama-sama melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan rencanamu dalam hidup setiap kita, fulfill our roles, gitu kan, fulfill our purpose dalam hidup kita. Semoga setelah sharing hari ini kita semua dapat belajar untuk berani komitmen untuk terbebas dari dosa, dan juga untuk tidak memakai sepatu orang lain, memakai ukuran atau standar orang lain, dan juga kita bisa berdamai dengan masa lalu, percaya pada proses walaupun kita jatuh, tapi kita tetap bangun dan terus berjuang. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selamanya. Amin. Sampai jumpa teman-teman Ikus, Tuhan Yesus memberkati.